Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut keyakinan dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Karena keadaan pandemi yang terjadi sekarang ini yang mengharuskan pembelajaran secara daring, oleh karena itu Bapak berpesan kepada anak-anak untuk senantiasa menjalankan prokes dan selalu menjaga kesehatan. Sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Yang pertama, Hani Wulan Amartia. Hadir, Pak. Yang kedua, Lilis Puji Lestari. Hadir, Pak. Yang ketiga, Nabila Syifa. Yang keempat, Nesya Ananda. Hadir, Pak. Oke, berarti ini masuk semuanya ya. Iya, Pak. Masuk semua. Oke, sebelum masuk pada inti materi kita, yaitu mendeskripsikan konsep peran, fungsi, serta kegiatan badan usaha yang ada di Indonesia. Bapak mau bertanya, PT PLN merupakan salah satu badan usaha yang ada di Indonesia. Apakah PT PLN merupakan BUMN atau BUMS? Lalu, apakah yang membedakan BUMN dengan BUMS? Ayo, siapa yang bisa menjawab akan Bapak beri poin. Tidak harus benar ya, yang berani menjawab akan Bapak beri poin. Saya Lilis Puji Lestari izin menjawab, Pak. Ya, silakan. PT PLN termasuk ke dalam BUMN, Pak. Perbedaan BUMN dengan BUMS adalah BUMN itu badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. Kalau BUMS itu usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh swasta, Pak. Ya, betul. Mengapa PT PLN merupakan BUMN? Karena PLN secara langsung berurusan dengan kebutuhan pokok rakyat. Lalu, apakah usaha yang dilakukan BUMN dalam berperan mengatasi pemulihan ekonomi di Indonesia, khususnya saat pandemi COVID-19 ini? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Nama saya Hani Wulan Amartia. Contohnya PT PLN, Pak. Karena PT PLN berkontribusi dalam pembantuan masyarakat. Kontribusinya itu berupa memberikan bantuan listrik gratis kepada pelanggan 450 volt ampere, serta diskon 50% kepada pelanggan 990 volt ampere. Ya, bagus sekali, Hani. Saya rasa kalian sudah banyak mengerti ya mengenai badan usaha ini. Oke, mari kita lanjutkan. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini yang akan membahas mengenai konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan sebagian materi dan selanjutnya kalian akan berdiskusi mengenai materi yang akan Bapak tentukan secara berkelompok. Konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Pengertian badan usaha yaitu suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Sedangkan perusahaan suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Perbedaan badan usaha dan perusahaan. Satu, badan usaha merupakan kesatuan yuridis formal, tujuan mencari laba dan keuntungan, bersifat resmi dan formal, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu, bersifat abstrak, atau hanya dapat dilihat dari akta pendirian. Sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis produksi, bertujuan menghasilkan barang dan jasa, tidak selalu bersifat resmi atau formal, yang keempat bersifat konkret atau nyata. Fungsi badan usaha ada dua, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengarahan, serta pengoordinasian
dan pengawasan. Fungsi operasional. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran. Jenis-jenis badan usaha. Bisa dilihat ya, anak-anak. Yang pertama ada berdasarkan lapangan usaha, yaitu ada agraris, ekstraktif, industri, dan perdagangan. Yang kedua ada berdasarkan kepemilikan modal, yaitu ada BUMS, BUMN, BUMD, dan campuran. Sekarang kalian buat kelompok ya, masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang. Mau Bapak yang buat atau kalian yang buat? Bapak yang buat saja, Pak. Oke, Bapak bagi ya. Kelompok 1 beranggotakan Hani dan Nabila, membahas mengenai BUMN. Yang kelompok 2 beranggotakan Lilis dan Nesya, membahas mengenai BUMS. Oke, diskusi boleh dimulai dari sekarang. Waktu kalian untuk berdiskusi sudah selesai. Silakan ketua kelompoknya membagikan hasil diskusi melalui grup WhatsApp agar Bapak juga bisa tahu. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jika sudah selesai, dilanjutkan oleh kelompok kedua. Cuma menyimak walaupun materi sudah dibagikan. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Hani Wulan Amartia, dan Nabila Sifa Khairunisa, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai BUMN. Next. Di sini kami akan presentasi BUMN dan ada 3 pokok poinnya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, dan yang ketiga ada bentuk-bentuknya. Selanjutnya, pengertian BUMN. BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya ada ciri-ciri BUMN. Ciri-ciri BUMN dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan kepemilikannya. Ciri-cirinya itu ada yang pertama, pengusahaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya itu ada berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ciri-cirinya ada untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Lalu ada agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ciri-ciri yang ketiga itu ada berdasarkan pemodalannya. Ciri-cirinya ada modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 10%. Sedangkan wisatanya dimiliki oleh negara. Selanjutnya, pinjaman pemerintah dan bentuk obligasi. Selanjutnya, presentasi akan saya lanjutkan, yaitu bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama, perusahaan umum atau Perum. Yang kedua, perusahaan perseroan atau Persero. Perusahaan Perum adalah perusahaan milik negara yang modal seluruhnya milik negara, yaitu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utamanya yaitu untuk melayani kepentingan umum sehingga mencari keuntungan. Contohnya adalah Perum Husada Bakti, Perum Pengadaian, dan Perum Pelayaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit, yaitu 51% dimiliki oleh pemerintah.
dan bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh laba. Contohnya yaitu PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik, PT BRI, dan PT Bank Mandiri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Presentasinya sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Lilis Puji-Lestari, dan teman saya, Nesya Ananda, yang akan membahas tentang BUMS. Kami akan membahas tentang BUMS, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan bentuk. Pengertian BUMS. BUMS adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Baik, saya Nesya Ananda akan melanjutkan presentasi kali ini. Yang kedua ada ciri-ciri BUMS. Berdasarkan kepemilikannya, BUMS mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pemilik badan usaha adalah perseorangan. Pemilik merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga dapat mengatur segala sesuatu usahanya. Yang ketiga, ada jalannya badan usaha tergantung pada kebijakan perseorangan. Dan keempat, semua kewajiban dan risiko yang terjadi menjadi tanggung jawab pemilik secara perseorangan. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, BUMS mempunyai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan keuntungan tersebut sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada berdasarkan permodalannya. Berdasarkan permodalannya, BUMS mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Modal seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha. Yang kedua, pinjaman diperoleh dari bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga, dapat menerbitkan saham dan menjualnya kepada masyarakat melalui bursa efek. Bentuk-bentuk BUMS. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, yang kedua ada badan usaha firma, yang ketiga badan usaha persekutuan komandater, yang keempat ada badan usaha perseroan terbatas atau PT. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Sangat bagus. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Lilis Puji-Lestari, Pak. Saya ingin bertanya, apa peran fungsi BUMN dan BUMS, Pak? Fungsi serta peran BUMN adalah sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat penghasil devisa negara. Sedangkan fungsi dan peran BUMS adalah menjadi pihak yang menyerap tenaga kerja, membantu negara dalam upaya pemerataan pendapatan nasional, membantu negara dalam mengusahakan dan mengelola kegiatan ekonomi, menjadi rekan dan partner pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Nabila. Izin bertanya, apakah ada badan usaha lainnya selain BUMN dan BUMS, Pak? Terima kasih. Ya, ada. Berdasarkan kepemilikan modal, badan usaha dibedakan menjadi 4, yaitu ada BUMS, badan usaha milik swasta. Badan usaha ini seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. BUMN, badan usaha milik negara. Badan usaha ini seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga ada badan usaha campuran. Badan usaha ini modalnya dimiliki oleh negara dan swasta, di mana 51% modal dimiliki oleh pemerintah dan 49% dimiliki oleh swasta. Contoh dari badan usaha ini adalah PT Telkom, PT BNI, dan PT Angkasa Pura, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada badan usaha milik daerah. Badan usaha ini modalnya dimiliki oleh daerah, contohnya Bank Jateng, Bank Jabar,
dan banyak lagi. Gimana? Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Nesya Ananda. Saya ingin bertanya, Pak, lalu apa yang membedakan BUMN dengan BUMD, Pak? Bukankah BUMN dan BUMD sama-sama dimiliki oleh pemerintah, Pak? Ya, betul. Memang sama-sama dimiliki oleh pemerintah. Bedanya adalah BUMD merupakan milik suatu daerah tertentu dan dipisahkan dari kekayaan daerah. Apakah masih ada yang ingin kalian tanyakan? Sudah cukup, Pak. Oke, saya minta ada satu siswa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang telah dibahas. Ada yang ingin memberikan? Saya izin memberikan kesimpulan, Pak. Ya, silakan. Nama saya Hani Wulan Amartia. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang dibahas pada hari ini. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Nah, badan usaha ini memiliki ciri-ciri yang diantaranya yaitu yang pertama, bertujuan untuk mencari keuntungan, dan yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja, yang ketiga, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Kemudian, fungsi badan usaha ini dalam melaksanakan kegiatannya dibedakan menjadi dua fungsi. Yang pertama, fungsi manajemen, dan yang kedua, fungsi operasional. Selanjutnya, jenis-jenis badan usaha dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lapangan usaha seperti di bidang ekstraktif, industri, agraris, perdagangan, dan jasa. Kemudian, berdasarkan kepemilikan modal, dibedakan menjadi BUMN, BUMS, badan usaha campuran, dan BUMD. Kemudian, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau kegiatannya sebagian besar modalnya yaitu milik negara. Kemudian, BUMD adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kemudian, BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Selanjutnya, badan usaha campuran adalah badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah, sebagian milik swasta. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Hani sudah menjelaskan tentang materi hari ini dan kesimpulannya. Saya rasa kalian semua sudah mengerti dan paham tentang materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan keaktifan kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian bisa mengerti tentang BUMN, BUMS, maupun BUMD. Apabila anak-anak masih belum paham mengenai materi pada hari ini, kalian bisa bertanya lewat grup WhatsApp. Pembelajaran saya cukupkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.